Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Di sini saya sudah punya data, yaitu data tanggal, nama barang, dan harga. Kemudian dari data ini, saya ingin mengambil data tersebut berdasarkan kriteria yang telah saya tentukan, sehingga nanti beralih data tersebut ke kolom sebelahnya. Di sini saya punya 3 kriteria, ada rentang tanggal, di sini ada tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian berdasarkan nama barangnya apa-apa saja. Di sini saya menggunakan tanggal awalnya dari tanggal 3 sampai tanggal 12, 3 sampai 12. Kemudian dengan kriteria barangnya itu barang 1. Apabila saya ubah di sini menjadi barang 5 misalnya, maka akan tampil hanya barang-barang 5 saja. Dan apabila saya ubah misalnya di sini tanggal akhirnya menjadi tanggal 25, maka dia akan berubah mengambil sampai tanggal 25 dengan kriteria barang 5. Adapun caranya, bagi teman-teman pengguna Excel 365 bisa gunakan rumus filter, kemudian ambil arraynya itu nama barang-barang tersebut. Silahkan tekan Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah untuk mengambil seluruh data yang akan difilter. Kita lakukan pemisah argumen, kemudian kita lihat pada rumus di atas tadi. Di sini include ini adalah kriteria yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan mengambil setiap data dengan tanggal 3. Misalnya tanggal awal tanggal 3, kita buat sama dengan, kemudian kita pilih kriterianya itu tanggal. Kita Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah sehingga nanti terblok seluruhnya. Di sini bisa kita tutup dan silahkan enter, maka akan terambil seluruh data dengan kriteria tanggal 3. Nah, untuk mengambil kriteria tanggal awal dan tanggal akhir, jadi ini berupa rentang ya, maka pada include-nya kita ubah kriterianya, kita buka kurung dan tutup kurung seperti ini, dimana nanti apabila pada sel H1 nya itu kita harapkan lebih kecil daripada tanggal tersebut, kemudian akan kita kalikan dengan apabila tanggal akhir, kita buka kurung dulu, itu lebih besar atau sama dengan kriteria tanggal tersebut. Kita Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah untuk shortcutnya sehingga nanti terblok seluruhnya ya. Kita lihat rumusnya lagi, kemudian bisa kita tutup kurung saja dan kita enterkan, maka akan terambil setiap data dari tanggal 3 hingga nanti ke tanggal 25 ya. Nah, sampai tanggal 25, dan apabila kita ubah ini, misalnya kita ubah menjadi tanggal 10, maka nanti dia akan mengambil hingga tanggal 10 saja. Atau ini tanggal awalnya kita ubah menjadi tanggal 5, maka akan dimulai dengan tanggal 5. Dan apabila ingin menjadi 3 kriteria, selain tanggal kita juga memasukkan dengan kriteria nama barang. Jadi tinggal kita kalikan di sini, yaitu pada nama barangnya kita cari apakah sama dengan, otomatis kita masuk ke kolom nama barangnya ya. Apakah sama dengan kolom nama barang, jangan lupa ini tutup kurung sehingga nanti hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan kriteria yang nama barangnya saja. Apabila kita ubah di sini menjadi nama barang 3, otomatis akan keluar dengan kriteria nama barang 3 saja. Nah, bagaimana untuk teman-teman yang bukan pengguna Excel 365? Untuk teman-teman yang bukan pengguna Excel 365, kita buat dulu sebuah argumen. Apabila tanggal awal ini seperti tadi lebih kecil dan sama dengan dari tanggal ini, kemudian karena kita di sini menggunakan array, jadi ini array ya, karena kita memblok B6 sampai B35 itu array, dan apabila kita enterkan akan menghasilkan false dan menghasilkan true apabila datanya adalah bersifat benar, dimana apabila tanggalnya itu lebih kecil daripada tanggal awal. Kemudian kita ambil kriteria kedua, yaitu tanggal akhir, dimana apabila tanggal akhir ini itu lebih besar atau sama dengan tanggalnya, kemudian kita enterkan saja dan akan menghasilkan true dan false. Dan di sini menghasilkan false apabila sudah lebih daripada tanggal 10 ya. Di sini dikarenakan batasnya tanggal akhirnya sampai tanggal 10. Nah, argumen ini apabila kita kalikan, maka akan menghasilkan 0. Ini kita buat dulu formatnya dalam bentuk general, akan menghasilkan 0.
dan apabila dia berbentrokan antara true dan true akan menghasilkan 1. Artinya apa? Kedua kriteria itu bersifat true atau sesuai dengan kriteria, yaitu tanggalnya antara tanggal 5 hingga tanggal 10. Nah, dari logika ini bahwa setiap tanggal 1 ini kita ubah menjadi sebuah row. Untuk merubahnya menjadi sebuah row, kita buat rumus if, dimana logical testnya apabila hasil perkalian ini lebih besar daripada 0, maka akan menghasilkan row itu sendiri. Bisa kita pilih di row A6, yang penting sejajar ya, atau di row B6 atau D6 itu terserah. Kemudian apabila tidak akan menghasilkan nilai kosong, tutup kurung dan enter. Kita double klik, maka logikanya nanti akan keluar angka 62. 62 ini menunjukkan row-nya ya, dan seterusnya seperti ini. 129 untuk row-nya. Nah, kemudian dari daftar ini kita bisa buat urutan. Di sini kan ada 0 di atas ini. Jadi kita akan urutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Kita bisa gunakan rumus SMEL. Kemudian array-nya yaitu rumus if tadi. Kemudian kita buat absolute 4 pada keyboard. Kemudian untuk K ini apabila kita mengetik 1 di sini, maka akan mengambil angka terkecil yang pertama, dan apabila kita tarik ke bawah itu K-nya tidak berubah ya, tetap 1. Kita harapkan 2 sehingga nanti dia mengambil urutan terkecil kedua. Nah, K ini bisa kita ubah menjadi rumus row sehingga nanti akan berurutan menjadi terkecil pertama, kedua, dan seterusnya. Dan apabila kita double klik seperti ini, akan berurutan seperti ini. Nah, dari logika tersebut kita bisa gabung-gabungkan. Pertama kita gabungkan, kita copy, kemudian kita masuk ke rumus if-nya, kita ubah di G6-nya, kita pastikan sebaiknya kita buat tanda kurung di sini sehingga nanti apabila terjadi perkalian itu tidak mengalami bentrok dia ya. Kemudian untuk yang nama barang seperti juga kita buat pada keyboard, kita copy, kemudian kita buat di sini juga buka kurung, kita ganti H6-nya, pastikan tutup kurung. Kemudian untuk row-nya kita buat juga dalam bentuk array, jadi row-nya dari A6 hingga A355. Kita buat absolute juga, F4 pada keyboard, kemudian kita enterkan. Di sini kita hapus di bagian bawahnya sehingga nanti datanya akan tampak seperti ini, sama seperti tadi ya, sehingga yang data bantu ini bisa kita hapus, tidak kita gunakan lagi, akan keluar seperti ini. Kemudian untuk masuk ke SMEL, maka di sini kita buat rumus SMEL, buka kurung, kemudian masuk ke array-nya, rumus if tadi, pemisah argumen, dan K yang tadi kita ubah menjadi row A1 sehingga mengurutkan dari angka pertama, kedua, dan ketiga ketika kita tarik. Ctrl Shift dan Enter bagi teman-teman yang bukan pengguna X365. Kemudian ini bisa kita hapus. Perlu dilihat lagi, ternyata di sini H1-nya belum saya buat absolute ya. F4 pada keyboard, kemudian pada ini B6 hingga B355 juga saya lupa membuat absolute. F4 pada keyboard. Jadi setiap datanya yang dikalikan itu harus dibuat absolute agar ditarik tab geser. Kemudian kita tarik ke bawah sehingga nanti datanya berurutan 62, 63, dan seterusnya. Nah, dari rumus ini kita bisa gunakan rumus indeks, di mana array-nya nanti karena ini mengambil row, maka kita harus menariknya dari D. Di sini karena kita berada pada kolom harga, maka kita ambil yang di D ya, dari D1 hingga nanti ke D yang terakhir, yaitu D355. Nah, yang ini pemisah argumen kita buat absolute, F4 pada keyboard untuk array-nya, array ini. Kemudian row 6-nya yaitu rumus tadi, kita tutup kurung dan Ctrl Shift dan Enter, maka akan keluar harganya. Nah, untuk pindah ke tanggal ini bisa kita copy paste saja, copy, kemudian tanggalnya, untuk tanggalnya kita pindahkan indeksnya ke B. Jadi untuk array di indeksnya kita ubah ke B, ini juga ke B, Ctrl Shift dan Enter, maka akan masuk ke tanggal, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 10. Nah,
sampai tanggal 10, dan apabila berlebih itu akan menyebabkan error. Untuk error ini kita gunakan rumus if error. Kita masuk rumus if error, kemudian value-nya yaitu rumus indeks yang panjang tadi, pemisah argumen, dan apabila terjadi error maka hasilnya adalah kosong, tutup kurung, dan Ctrl Shift dan Enter. Tinggal double klik. Oke, masuk. Oke, udah kosong ya. Sehingga ini bisa kita copy paste juga, kita copy dan kita pastikan. Dan untuk array-nya, karena di sini nama barang, array-nya kita pindahkan ke C. Di sini kita ubah menjadi C, dan ini juga kita ubah menjadi C. Double klik, dan ini kita pastikan juga rumus yang tadi kita ubah ini menjadi D karena harga di kolom D. Ctrl Shift dan Enter, dan kita double klik, maka akan keluar seperti ini ya. Hampir sama dengan rumus filter, cuman karena kita bukan pengguna Excel 365, rumusnya agak panjang. Nah, bagaimana apabila kita mau menambah satu kriteria lagi, yaitu nama barang? Seperti rumus filter tadi juga, berarti di sini ya kita kalikan lagi. Kita kalikan dengan apakah nama barang tersebut sama dengan dari nama-nama barang tersebut. Kemudian jangan lupa kita buat absolute untuk selnya. Di sini saya buat absolute, saya blok, kemudian saya tekan F4 pada keyboard. Kemudian jangan lupa untuk buka kurung dan tutup kurungnya agar tidak bentrok. Nah, Ctrl Shift dan Enter ya. Maka hasilnya seperti ini. Dan seperti tadi juga kita copy paste saja rumusnya. Kita pindahkan ini menjadi C. Dan ini menjadi D untuk array pada rumus indeksnya. Nah, akan berubah seperti ini. Apabila kita ubah menjadi 5 di sini akan mengambil barang-barang kelima, dan apabila kita ubah di sini menjadi tanggal 19 akan berubah otomatis sampai mengambil tanggal 19 dengan kriteria barang 5, atau kita ubah menjadi barang 1 di sini. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.